Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para syaraif, para ustadzah, semua yang terlibat dalam aktivitas dakwah dan keilmuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmunya, Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, dan terutamanya juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, dan juga semua yang mendengarkan kajian ini, baik yang mendengarkan dengan penuh konsentrasi atau sambil nyetrika di rumah masing-masing, sambil masak, sambil nyuci. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang mendengarkan, Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi kehidupannya, disayang-sayang Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah, disayang-sayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Temanya pada hari ini rasa cinta sang baginda. Kayak apa sih cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada umatnya. Saya sering menyebutnya sebagai segitiga cinta, teman-teman. Segitiga cinta. Ini kalau tersambung jadi tiket kebersamaan, jadi tiket keselamatan bagi kita dunia sampai akhirat. Segitiga cintanya itu antara Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga antara Allah kepada hamba-hambanya. Itu segitiganya. Allah cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad, dan karenanya juga Allah cinta kepada hambanya, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semoga termasuk di antaranya. Allah tetapkan iman Islam di hati kita insyaallah sampai dengan ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian segitiga yang kedua, segitiganya Nabi Muhammad alaihi wasallam, antara Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga antara Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kemudian segitiga itu akan jaringan segitiga itu, salah satu dari segitiganya itu, kamu punya cinta kepada Allah yang besar dan kamu punya cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besar juga. Begitu kesambung tuh tiga-tiganya. Allah cinta menabi, Allah juga cinta padamu. Nabi Muhammad kita mau bahas sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu cintanya kepada Allah luar biasa. Luar biasa. Cinta itulah yang membuat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada beliau. Nabi Muhammad cintanya kepada Allah luar biasa, membuat Nabi Muhammad tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala semenit pun.
Innahu kana yadhkurullah fi kulli ahyanih. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu mengingat Allah dalam tiap waktunya. Ya, ada ceritanya Nabi Muhammad lupa sama Allah, bahkan saat tidur. Makanya ketika satu waktu Sayyidah Aisyah mendapati Nabi Muhammad tidur, bangun-bangun Nabi Muhammad langsung sholat. Awakad nimta ya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, bukankah engkau tadi telah tidur wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, nahnu ma'asyirul anbiya, nahnu ma'asyirul anbiya, innama tanam a'yununa walam tanam qulubuna. Sesungguhnya kami para nabi yang tidur hanya mata kami aja, akan tetapi hati kami tidak pernah ikut-ikutan tidur. Ini bedanya antara nabi sama kita. Kita berjaga aja suka nggak ngeh gitu, suka nggak sadar gitu, suka nggak konsentrasi, nggak usah ingat Allah gitu, nggak konsentrasi sama apa yang kita dengar. Ini kayak muka ngeliatin saya semua, belum tentu lagi dengerin saya. Ada juga yang lagi mikirin habis pulang dari sini mau belanja kemana ya. Nih yang ketawa kayaknya merasa nih, udah niat mau belanja kemana Bu? Masya Allah. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad tidurnya aja ingat sama Allah. Nabi Muhammad bahkan tidur bisa dapat wahyu, teman-teman. Salah satu dari ayah Firosyah. Nah, kalau orang belajar nih ilmu Quran, ada tahu namanya ayah Firosyah. Ayah yang turun di ayat yang turun di atas tempat tidur. Jadi Nabi Muhammad pernah tidur, kemudian bangun senyum-senyum gitu, seneng banget. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, ma'adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa sebegitu sumringah wahai Rasulullah? Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, faqad nazalat alayya hadhil layla, barusan nih pas saya tidur turun ayat khairun li minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagiku daripada dunia dan seisinya. Nabi kemudian membacakan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan saya percaya sama tidurnya Nabi Muhammad yang tidak lupa kepada Allah. Teman-teman saudara sekalian, karena bahkan diantara para wali-walinya Allah itu ada orang-orang yang tidur sambil baca Quran. Yang cerita Sayyidil Habib Umar bin Hafid pada salah satu kedatangan beliau di Indonesia ini. Habib Umar ada nyebut namanya, cuman saya lupa. Ada salah satu habaib dia. Satu hari beliau datang ke salah satu pondok pesantren. Terus akhirnya di pondok pesantren tersebut itu mereka nawarin, Habib kayaknya lelah Habib, boleh ada orang pijitin Habib? Kata Habib, silahkan. Beliau tidur, kemudian baca Quran. Baringan, kemudian mulai baca Quran. Fatihah, Baqarah, beliau seorang ahli Quran, hafiz Quran. Beliau tiduran sambil mulai baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus gitu. Si orang tadi ini pijitin. Terus Habibnya bilang, dia nanya gitu, Habib, saya mijitin berapa lama? Kata Habibnya, boleh kalau udah tidur tinggal aja. Habibnya bilang, kalau saya udah tidur tinggal aja. Habibnya lupa bilang, kalau beliau bisa tidur sambil baca Quran.
Beliau pun mulai baca Quran, Fatihah, Baqarah, Ali Imran. Terus tuh baca tuh terus. Si orang ini yang mijitin sampai ketidur-tidur gitu. Tapi begitu dia kebangun, Habibnya masih baca Quran aja terus. Sampai Habibnya bangun kayak jam 2-an gitu, terus dia heran ngelihat, kamu kenapa masih pijit saya terus? Dia bilang, ya saya udah tidur, kata Habibnya. Saya nggak tahu Bib, dah Qurannya jalan terus. Masya Allah. Itu kan kayak antara langit mesumur sama kita ya. Kita udah plototin Quran aja bisa salah-salah bacanya. Masya Allah. Kalau ada orang bisa kayak begitu, padahal dia wali min awliyaillah, apalagi baginda Nabi besar Muhammad. Imam Ghazali itu teman-teman sekalian, beliau sering tidur sambil ngarang kitab. Bangun tinggal nulis apa yang dikarang sewaktu tidur. Coba tuh. Padahal saya tahu persis, karena saya juga nulis buku. Ada Bidadari Bumi, ada apa lagi? Ketahuan nih, gak ada yang baca buku saya. Dan yang terakhir Assalamualaikum Tarim gitu ya. Orang kalau nulis buku itu Bu perlu konsentrasi penuh. Makanya jangan minta saya ngarang buku lagi di masa-masa sekarang dah. Kenapa saya banyak nulis buku tuh, terutama tahun kemarin? Karena memang masa pandemi kan. Saya nggak banyak ngajar, bisa banyak nulis buku. Tapi kalau kayak begini nih udah susah banget. Orang nulis buku tuh konsentrasinya perlu penuh gitu. Imam Ghazali nulisnya lagi tidur, bangun tinggal menuliskan apa yang beliau karang sewaktu tidur. Masya Allah, Masya Allah. Jika para wali, para ulama, para kekasih Allah aja bisa kayak begitu, apatah lagi baginda kita Nabi. Susah lupanya. Makanya tuh katanya, saya kok suka lupa ya sama mantan, susah lupanya sama mantan. Kenapa gitu Ustazah? Ya karena kamu gede cintanya. Enggak Ustazah, saya benci Ustazah, makanya saya bercerai. Iya, tapi memang ya susah mengeluarkan seseorang yang sudah terlanjur ada di hati kita. Gimana caranya Ustazah biar lupa? Masukkan cinta yang lebih besar dalam hatimu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah akan mudah untuk membuatmu lupa, baik terhadap kenangan indah ataupun terhadap kenangan buruk di masa lalu. Ini saya ajarin move on nih. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad sangat cinta kepada Allah. Karenanya beliau mengingat Allah setiap waktu. Nabi Muhammad sangat cinta kepada Allah. Karenanya Nabi Muhammad bersyukur atas segala sesuatu. Orang tuh kalau cinta dikasih apa aja disyukurin. Kayak pengantin baru tuh, dicubit aja melakinya disyukurin, digirang, diseneng. Cubit padahal sakit juga, pukul membantal gitu, apalagi dipukul pakai duit, digirang. Masya Allah. Kenapa? Karena cinta teman-teman, karena cinta. Orang kalau cinta tuh diperlakukan apa aja sama yang dicinta dia seneng. Karenanya Nabi Muhammad seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad dikasih bisa. Tahukah kamu apa yang dibaca Nabi Muhammad ketika beliau sakit? Nabi itu kalau lagi seneng baca Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah.
Ya Allah, makasih Engkau udah kasih makan, Engkau udah kasih minum tanpa ada jerih payahku di dalamnya. Nabi Muhammad bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Makasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali sebelumnya Engkau matikan aku ya Allah. Hanya kepadamu lah aku kembali. Nabi Muhammad dikasih seneng ucap alhamdulillah. Kalau dikasih susah, Nabi Muhammad dikasih sakit, Nabi Muhammad dikasih sulit, apa yang dibaca sama Nabi Muhammad? Beliau berkata, alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas keadaan apapun yang Kau berikan padaku. Gimana Allah gak cinta sama manusia yang kayak begitu syukurnya? Nabi dikasih sakit langsung bilang alhamdulillah, makasih ya Allah. Nabi bahkan gak bilang saya akan sabar ya Allah, gak gitu, gak gitu. Langsung bilang alhamdulillah ala kulli hal. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad dikasih miskin. Miskinnya Nabi, kamu kalau ngebandingin dengan kamu merasa dirimu miskin, gak ada papanya kamu dibandingkan sama Nabi Muhammad. Nabi tuh miskin sampai dengan mengganjal perutnya dengan batu karena 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apapun ke dalam perut beliau. Kamu pernah? Enggak pernah. Enggak usah 3 hari, 2 hari, sehari deh, sehari. Kamu pernah? Enggak pernah. Enggak pernah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ganjel perut pakai batu itu sakit loh. Tapi kok dikerjain sama Nabi Muhammad? Kenapa? Karena lapar yang sudah tidak tertahankan. Kita semiskin-miskinnya kita, di dapur masih ada beras, masih ada telur. Betul? Tak kita makan, teman-teman saudariku sekalian. Nabi Muhammad marrat alaina hilal fahilal fahilal falam yuqad ala matbakhina nar. Lalu 1 bulan sabit berganti purnama, berganti sabit berganti purnama, berganti sabit berganti purnama, 3 bulan berturut-turut, dan dapur kami tidak pernah mengepulkan asap. Teman-teman sekalian, kita kalau dapur kita nggak mengepul asap, artinya kita GoFood. Betul? Nabi Muhammad kok 3 bulan tidak mengepul asap di dapurnya, artinya Nabi Muhammad tidak makan dimasak. Kenapa? Gak ada yang bisa dimasak. Fa'ala madza tataghaddun wa tata'ashun, wahai Sayyidah Aisyah, lantas dengan apa kalian makan malamnya? Beliau menjawab, alal aswadin, dengan kurma dan air putih saja. Kurma sama air putih aja. Kamu anggapnya udah makan apa belum tuh kalau udah makan kurma? Belum. Tampang-tampangnya emak-emak nih, roti 3 biji, belum ketemu nasi, belum makan. Udah makan soto semangkok, makan bakso pakai nambah, belum ketemu nasi. Saya belum makan udah 3 hari. Wih, luar biasa. Insya Allah. Nah tadi bukannya makan roti, ikan roti doang. Nabi Muhammad 3 bulan cuman kurma dan air aja. Akan tetapi apa yang diucapkan Nabi senantiasa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa Nabi Muhammad begitu bersyukur? Karena beliau cinta kepada Allah. Ketika beliau faham yang memberi adalah Allah, maka beliau mensyukuri setiap perih,
setiap lapar, setiap miskin, setiap sakit, setiap luka, setiap duka yang terjadi dalam hidup beliau. Karena beliau cinta kepada Allah, maka beliau ridho terhadap apapun yang Allah putuskan dalam kehidupannya, jika bahkan yang diputuskan Allah tersebut seperih apapun rasanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya tuh sampai pernah mikir lama gitu, Allah ya kasih hidup Nabi Muhammad susahnya banget gitu. Kalau dikasih sakit, sakitnya mentok. Kalau dikasih miskin, miskinnya mentok. Kalau dikasih kesedihan, kesedihannya mentok. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Muhammad itu usianya ketika meninggal dunia 63 tahun. Sekarang nih ketika usia saya udah 44 tahun, saya baru ngerti bahwa ternyata 63 tahun tuh nggak tua-tua amat. Bahkan ada di sini nih, banyak di sini yang umurnya udah lewat dari 63 tahun, bukan begitu? Boleh saya lihat tampangnya, boleh angkat tangan? Nggak ada yang angkat. Oke, 17 tahun semua deh. Belum terlalu tua, Bu, 63 tahun itu. Tapi di usia 63 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia, yang tersisa dari keluarga beliau, dari anak beliau hanya satu. 6 anak lainnya Nabi Muhammad sendiri yang menguburkannya. Kebayang seperti apa sedih hatinya Nabi Muhammad setiap kali menguburkan anaknya satu demi satu. Ada yang masih bayi, ada yang udah umur-umuran 2-3 tahunan, ada juga yang sudah menikah. Masya Allah, Masya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sedihkah Nabi Muhammad ketika Allah memberikan hal-hal yang seperti itu? Tentu saja sedih. Akan tetapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad dalam masa-masa sedihnya tersebut? Nabi Muhammad berkata, Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih ya Allah atas apapun keadaan yang kau berikan. Semua adalah milikmu dan hanya kepadamu lah kami semua kembali. Ridha dengan apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan beliau. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, disakiti orang, Nabi sama Allah dikasih mentok. Nabi pernah lari-lari tunggang langgang karena dikejar anak-anak kecil, budak-budak, sambil mereka bawa kerikil dilemparkan kepada Nabi seraya berteriak-teriak, Muhammad gila, ada orang gila, Muhammad gila, ada orang gila. Nabi pun lari tunggang langgang sampai membuat betis beliau darah-darah keluar darinya, terluka, luka sangat banyak teman-teman saudariku sekalian. Sampai ketika Nabi Muhammad sudah selamat bersembunyi di balik sebuah tembok, Nabi sambil bersihin luka-luka di kakinya, diselonjorin menabi. Nabi angkat tangannya. Katanya Zaid bin Harithah, begitu saya lihat Nabi Muhammad angkat tangan, saya jadi kebayang nabi-nabi ketika disakiti kaumnya. Saya kebayang Nabi Nuh ketika disakiti kaumnya. Nabi Nuh angkat tangannya dan berkata, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan sisakan satu rumah pun melainkan Engkau tenggelamkan semuanya ya Allah. Semua rumah orang-orang kafir ini tenggelamkan ya Allah. Kata Zaid bin Harithah, saya takut ketika melihat Nabi Muhammad mengangkat tangannya, saya segera
menjauh dari Nabi Muhammad alaihi wasallam. Saya takut kalau Nabi Muhammad bilang, ya Allah turunkan azab kepada mereka semuanya. Saya takut turun hujan api dari langit, ataupun ada khasaf dari bumi, ada gempa dari bumi yang menghancurkan semua orang-orang Taif yang tadi telah berbuat kejahatan kepada baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi ternyata Nabi Muhammad angkat tangannya dan berdoa, Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati, Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku, maafin aku ya Allah. Saya yang lemah, saya yang gak ngerti nyari jalan keluar atas permasalahan saya. Nabi gak mengadu orang-orang yang tadi telah melempari beliau, karena tahu semuanya adalah hambanya Allah. Nabi cinta sama Allah, karenanya Nabi sayang sama semua hambanya Allah yang bahkan telah melempari beliau dengan batu. Ini cinta tingkat langit ketujuh sih menurut saya. Ini cinta level Firdausul A'la sih menurut saya. Cinta kepada Allah membuat beliau melihat semua manusia hambanya Allah, dan semua hambanya Allah beliau cinta kepada mereka semua karena cinta beliau kepada Allah. Maka meskipun dilempari batu sekalipun, meskipun disakiti, dikatain gila sekalipun, Nabi Muhammad tetap cinta kepada mereka semuanya. Kata Nabi Allah, betapa tidak mampunya aku mencari jalan keluar atas permasalahanku. Ya Allah, lagi engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Selagi engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Ini kata-kata indah banget nih. Saya kalau lagi ada masalah-masalah, lagi ada sakit, kesedihan apapun gitu, yang gak ada papanya kesedihannya juga kan, musibah, ujian itu kan sesuai dengan tingkatan. Kalau Nabi ujiannya emang besar-besar. Kalau saya mah ujiannya paling sekedar WhatsApp suami gak dibales. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ujian-ujian yang saya ngerasanya agak berat gitu jalaninnya, saya angkat tangan juga tuh. Ya Allah, gak apa-apa deh, yang penting kau cinta padaku ya Allah. Ya Allah, apapun terjadi, jika itu mendekatkanku padamu, jika itu membuatku semakin cinta dan dicintai olehmu, apapun yang terjadi, aku tidak peduli. Saudara sekalian yang saya muliakan, baginda kita Nabi besar Muhammad, cintanya kepada Allah luar biasa, membuat beliau selalu ridho dengan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Dan saya tadi sampaikan, saya mikir gitu, kenapa ya Allah tuh kasih nama Nabi Muhammad tuh ujian yang mentok semuanya tuh. Puncaknya udah, paling susahnya tuh Allah kasih kepada baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Ini mudah-mudahan Allah pandu, mudah-mudahan Allah bimbing. Saya rasa Allah kasih kayak begitu sama Nabi Muhammad karena rahmatnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, dan juga karena kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Biar kita umatnya tuh selalu tahu apa yang harus kita kerjakan
dan biar kita umatnya punya suri tauladan menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Jadi bagimu yang dikasih miskin, kamu bisa bilang, nggak apa-apa, Nabi Muhammad pernah mengalami kemiskinan yang jauh lebih miskin daripada saya. Ketika kamu ditimpa ujian berupa kemeninggalan orang-orang yang kamu sayangi, ibumu meninggal dunia, suamimu meninggal dunia, anak yang sangat kamu sayangi meninggal dunia, kamu bisa bilang, nggak apa-apa, Nabi Muhammad pernah mengalami duka yang lebih berat daripada ini. Kalau kamu dikasih ujian, dibenci orang, dicaci maki orang, kamu bisa bilang, nggak apa-apa, Nabi Muhammad mendapatkan ujian jauh lebih besar dalam hal ini daripada saya. Karena kita punya Nabi juara dalam hal ujian, sebagaimana yang Nabi Muhammad sendiri sampaikan, al-bala muwakkalun bil anbiya tsummal auliya tsummal adna fal adna. Ujian itu yang paling besar akan Allah berikan kepada para nabi, kemudian para wali, kemudian orang soleh, terus ke bawah-bawahnya. Semakin tinggi pohonnya, semakin kencang pula lah anginnya. Demikian cara Allah meninggikan derajat hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad cintanya kepada Allah luar biasa. Segitiga cinta yang dirajut sama Nabi Muhammad kepada Allah luar biasa kuatnya, teman-teman saudaraku sekalian. Pun demikian kuatnya, luar biasanya cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Allah jadikan Nabi Muhammad pemimpin seluruh umat manusia. Allah taruhkan nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah di pintu-pintu surga. Bahkan Allah jadikan yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula dengan sangat besar cintanya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Sangat besar cinta Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Kalau kamu tidak merasakannya, teman-teman saudariku sekalian, itu karena kamu tidak berusaha cinta dari manusia siapapun orangnya. Karena tangki cintamu telah terpenuhi dengan cintanya. Kebutuhanmu terhadap cinta, andai kamu tahu betapa sangat besarnya cinta Nabi Muhammad kepadamu, kebutuhanmu terhadap cinta semuanya telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cintanya kepadamu luar biasa. Maka untukmu, adik-adikku sayang, anak-anakku sayang, yang merasa orang tuanya tidak cukup menyayanginya, untukmu, anak-anakku sayang, yang sudah ditinggalkan orang tua dari sejak beberapa waktu yang silam, ayahmu meninggal, ibumu meninggal misalnya, atau seperti yang tadi saya sampaikan, orang tua bercerai, bapak menikah lagi, ibu menikah lagi, kamu merasa tertolak di sana, kamu merasa tertolak di sini, kamu merasa tidak ada sesiapapun yang menyayangimu. Nak, jangan sedih. Nak, saya adalah ayah bagi anak-anak yatim, saya adalah ayah bagi janda-janda yang ditinggalkan suaminya.
Nak, Nabi Muhammad menamakan dirinya sebagai ayahmu. Deketi Nabi, deketi Nabi, biar kamu berasa kasih sayang Nabi Muhammad kepadamu. Banyakin sholawat, pelajarin agamanya Nabi Muhammad, pelajarin hadis-hadis Nabi Muhammad. Banyak-banyaklah puji-puji Nabi Muhammad, pelajarin salawatan-salawatan, puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu merasa suaramu bagus, pakai buat puji Nabi Muhammad. Kalau kamu ngerasa suaramu bagus, pakai buat baca Al-Quran yang turun kepada hati Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kalau kamu merasa otakmu cukup cerdas, pelajari ilmunya Nabi Muhammad alaihi wasallam, pelajari hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam, pelajari Al-Quran yang turun kepada hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu merasa suara enggak juga, otak biasa-biasa aja, teman-teman saudariku sekalian, anak-anakku sayang, deketi Nabi Muhammad pakai hatimu. Perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Perbanyak hadiri majelis-majelis yang mengingatkanmu kepada Nabi besar Muhammad. Hadir di majelis para pecinta-pecinta, biar kamu ngerti, biar kamu belajar rasanya cinta. Kemudian setiap kali hatimu sedih, bersolawatlah kepadanya. Kemudian katakan padanya, wahai Rasulullah, ayah ibuku meninggalkanku, akan tetapi aku memilikimu wahai Rasul. Tolong jangan tinggalkan aku. Saudariku sekalian, anak-anakku sayang, lihatlah nanti bagaimana tangan Nabi Muhammad akan menggenggammu. Tunggulah, mendekatlah padanya sampai kamu bisa merasakan hangat kasih sayangnya mendekapmu dunia hingga akhiratmu. Karena Nabi Muhammad sayangnya kepadamu luar biasa. Para istri, kalau kamu merasa suamimu tidak begitu sayang padamu, kalau kamu merasa dia sepertinya sudah meninggalkanmu karena tertarik dengan perempuan yang lain, saya tahu kamu sedih, pasti. Tapi kamu harus tahu, selain kamu punya suami, kamu juga punya Nabi yang kalau dibilang cinta ketika ada seseorang yang kamu harapkan menyayangimu tapi tidak menyayangimu, cobalah dekati lebih lagi bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibukkanlah hatimu untuk mencintainya, sebab cinta padanya menyehatkanmu. Cinta padanya membuat hatimu terhibur. Cinta darinya memenuhimu. Cinta darinya menggenapkan ganjilmu. Cinta Nabi Muhammad
membuat indah hatimu, cinta Nabi Muhammad akan menghilangkan semua gundah, gelisah, kesedihan, derita, luka, lara darimu dunia, sebelum kamu akan merasakan cintanya menyelamatkanmu kelak di akhirat nanti. Masalahnya hanya ada padamu, teman-teman. Kamu mau ambil atau kamu buang peluang tersebut? Masalahnya ada padamu. Kamu mau ambil peluang itu ataukah kamu menyia-nyiakannya begitu saja? Nabi cintanya kepada kita umatnya luar biasa. Bagaimana tidak? Saudara sekalian, Nabi Muhammad itu cita-cita beliau, harapan beliau, keselamatan kita umatnya. Nabi pernah satu waktu ada orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Ada orang Yahudi meninggal dunia. Yahudi yang biasa nyakitin Nabi, biasa ngomongin Nabi, yang berniat mencelakakan Nabi di Madinah. Orang tersebut meninggal dunia, jenazahnya dilewatin depan masjid untuk dikuburkan. Jenazahnya tuh lewat depan masjidnya Nabi Muhammad. Nabi ada di luar masjid bersama dengan para sahabat. Ketika ngelihat jenazah tersebut lewat, Nabi berdiri, memerintahkan para sahabat untuk berdiri. Kata Nabi, idza ra'aitumul janazah fagumu. Kalau kalian melihat jenazah, berdirilah. Sahabat bilang, innahu Yahudi ya Rasulullah. Tapi ini jenazah bukan jenazah orang Islam Rasul, dia Yahudi. Kata Nabi Muhammad, akan tetapi bukankah yang mencabut nyawanya adalah para malaikatnya Allah? Saya kita berdiri, tidak menghormati dia, tapi menghormati para malaikat-malaikatnya Allah. Sahabat berdiri semuanya. Nggak lama ada satu sahabat yang paling dekat sama Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad mulai terisak-isak, nangis gitu. Nabinya tuh kayak gitu, heran dia. Jadi nangis bukan cuman sekedar keluar air mata gitu, tapi sampai yang gitu. Dia bilang, innahu Yahudi ya Rasulullah. Maaf Rasul, ini Yahudi. Kamu kalau ada orang meninggal dunia, Masya Allah, Nabi Muhammad Yahudi meninggal, berlinangan air matanya, naik turun dadanya. Sahabat keheranan, pengen belajar, pengen ngerti apa sih yang dipikirkan Nabi, pengen ngerti hatinya Nabi Muhammad tuh kayak apa. Jadi dia kembali bilang, hada Yahudi ya Rasulullah, ini Yahudi kan Rasul, mengapa engkau menangis karenanya? Nabi nggak bilang, iya saya tuh keingetan sama anak saya yang udah meninggal, nggak gitu, nggak gitu. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad mengatakan, fatat alayya nafs fatadkhulan nar. Saya menangisi dia karena saya tidak mungkin bisa memberi syafaat padanya di akhirat nanti. Dengar, saya menangisinya, syafaat padanya di akhirat nanti, sebab dia meninggal dunia tidak membawa iman Islam. Kebayang nggak? Ini orang Yahudi, hidup Yahudi, nggak pernah berbuat baik sama Nabi.
dia mati dalam keadaan Yahudi, ditangisi sama Nabi Muhammad alaihi wassalam. Menurutmu, jika sedemikian besar cintanya kepada yang bahkan tidak beriman padanya, kebayang seperti apa besarnya cintanya padamu yang dari sejak keluar dari rahim ibumu kamu sudah menyaksikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama tiap kamu sholat kamu ucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai seorang nabi, dan rahmat serta keberkahannya tercurahkan padamu. Kamu ucapkan salam padanya dalam tiap 9 kali tahiyat sehari semalammu. Itu kalau kamu nggak tambah sholat-sholat sunnah 9 kali, sekurangnya kamu ucapkan salam kepadanya. Menurutmu Nabi Muhammad tidak sayang padamu? Sayang, pasti sayang. Nabi Muhammad di masa hidupnya 1400 tahun berjarak antara kita dengan kehidupan beliau. Tahukah kamu, Sayyidina Bilal bin Rabah bercerita, dan yang sering saya dapati adalah Nabi Muhammad sedang menangis di atas mihrabnya dengan dada yang naik turun, dengan suara keghalayan seperti air yang sedang mendidih. Sesudah dibayarnya dengan ruku sujud yang panjang, sesudah Nabi Muhammad melaksanakan qiyamul lail dengan bacaan-bacaan yang sangat panjang, Nabi Muhammad mengangkat tangannya dengan linangan air mata, dengan dada yang turun naik, dengan bahkan suara mendidih, beliau berdoa mendoakan kita umatnya. Ya Allah, ampuni umatku ya Allah, yang sekarang maupun yang akan datang. Kesihani mereka ya Allah, ampuni saja dosa mereka ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Dia sudah mencintaimu dari 1400 tahun yang silam. Bagaimana mungkin kamu tidak mencintainya? Kembalilah kepada cinta, berpulanglah kepada cintanya yang sudah sangat mencintaimu, bahkan dari sebelum kelahiranmu. Guru saya sampai pernah bilang, kalau kamu merasa dalam hidupmu ada gitu keadaan-keadaan yang berat atau dosa-dosa berat yang kamu berulang kali gitu nyesel, taubat, tapi susah banget mau menjauh darinya. Atau kamu doain anak kamu ngerasa anak kamu bandel nih, kamu doa, tapi nggak diijabah-ijabah gitu. Satu waktu kamu lihat anakmu jadi baik, atau satu waktu kamu bisa keluar dari dosamu tersebut itu, kayak lega banget. Alhamdulillah, akhirnya doaku diijabah juga. Belum tentu. Belum tentu itu merupakan doamu yang diijabah. Bisa jadi itu adalah ijabah Allah atas doa Nabi Muhammad 1400 tahun yang silam untukmu. Jadi Bu, ini saya ajarin.
Ibu kalau doa agak berat, susah gitu, anak bandel atau suami bandel, yang penting kan suamimu, anakmu, umat Nabi Muhammad, bukan? Kamu kalau doa gini, ya Allah, ijabahkanlah doa Nabi Muhammad buat anakku ya Allah. Ijabahkanlah doa Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Bukankah Nabi Muhammad 100 tahun yang silam ketika beliau ada di atas muka bumi ini, kami umatnya ya Allah. Sebab teman-teman, tentu doa Nabi Muhammad untuk kita umatnya lebih mustajab bahkan dibandingkan dengan doa seorang ibu bagi anaknya. Kenapa? Karena kamu sebagai ibunya punya banyak dosa, sementara Nabi Muhammad tidak sedetik dan berdoa, Allahumma ufirli ummati, ya Allah ampunilah umatku, ampunilah umatku. Lisannya adalah lisan yang tak pernah menyakiti siapapun, lisannya adalah lisan yang tak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya adalah tangan yang penuh rahmat, tangan yang penuh cinta. Tentu doanya untuk kita umatnya lebih mustajab daripada siapapun mendoakan kita. Tak berhenti sepanjang hidup, akan tetapi bahkan sesudah beliau dikuburkan, dari sejak 1400 tahun silam sampai dengan sekarang, kalau kamu tanya apa ya yang sedang Nabi Muhammad lakukan sekarang di dalam alam kuburnya, Nabi Muhammad telah menjawabnya dari sejak beliau masih ada di atas muka bumi ini. Satu waktu Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, hayati khairul lakum, bagi kami, bagaimana mungkin baik juga bagi kami? Nabi Muhammad menjawab, uridat alayya a'malukum wa ana fi gabri. Nanti kalau saya udah masuk dalam kuburan, semua perbuatan kalian umat saya diajukan pada saya. Perbuatanmu hari ini berkumpul di majelis yang mulia ini, bercerita tentang beliau, berdoa, semua amal perbuatan kalian umatku diajukan Allah kepadaku ketika aku berada dalam alam kuburku nanti, kata Nabi. Fa in wajadtu khairan, jika aku dapati amal Nabi, aku akan berterima kasih kepada Allah. Makasih Allah, umat saya kayak begitu, makasih ya Allah, alhamdulillah. Nabi bangga, Nabi senang, sama kayak banggamu ketika anakmu tampil di pentas sekolahan atau tidak berhubungan dengan yang bukan mahrammu. Ketika kamu meninggalkan apapun yang diharamkan Allah dan mengikuti Nabi besar Muhammad, berkata kepada Allah, makasih ya Allah, umat saya kayak begitu, makasih ya Allah. Tinggalkan dosa-dosa, sebab dosa-dosa bikin sedih hati Nabi Muhammad ketika kita umatnya melakukannya. Niatkan, kata beliau, kebaikan yang kalian lakukan, kamu dakwah, kamu ngajar, kamu kenalkan orang kepada Nabi, kamu kenalkan orang kepada Allah, niatkan pengen jadi seseorang bikin senyum Nabi Muhammad mengembang. Litasur qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyenangkan hati
Nabi Muhammad. Sebab semua yang kita lakukan di atas muka bumi ini sampai laporannya kepada Nabi Muhammad. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Kalau aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik, jika aku dapati amal perbuatan kalian tidak begitu artinya bukan kebaikan, melainkan dosa demi dosa yang kita lakukan, apa yang akan dilakukan Nabi Muhammad? Istaghfartu lakum rabbi, aku berusaha memohonkan ampun untuk kalian. Jadi jika kamu bertanya padaku, apa yang sedang Nabi Muhammad lakukan saat ini sesuai dengan hadis yang disampaikan Nabi Muhammad tadi itu, saya sampaikan padamu, Nabi Muhammad di dalam alam kuburnya sedang mendoakanmu. Bagaimana mungkin kamu tidak mencintainya? Seseorang yang bahkan di dalam alam kuburnya sibuk mendoakanmu, teman-teman. Sebab cintanya kepadamu luar biasa. Itu sebabnya Habib Umar bin Hafid sering mengatakan hal ini. Innahu arham bik min walidik, innahu arham bik min walidatik, innahu arham bik min zawjik, innahu arham bik min auladik, innahu arham bik min nafsika alladhi baina jambaik. Sesungguhnya Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada ayahmu padamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada sayangnya ibumu kepadamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada suamimu kepadamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada anak-anakmu kepadamu. Nabi Muhammad bahkan lebih sayang padamu daripada kamu terhadap dirimu sendiri. Kok saya nggak pernah ngerasainnya ya Ustazah? Kamu tidak merasakannya bukan karena cinta itu tidak ada, bukan karena kasih sayang itu tidak ada, akan tetapi karena kamu tidak mengetahuinya. Itu sama aja kayak orang buta, dia bilang, mana nggak ada kok matahari, cahayanya tidak saya lihat. Bukan karena ketika kamu tidak melihatnya, cahaya itu tidak ada. Cahaya itu ada menerangi bumi ini. Karenanya angkat hijab dari mata hatimu, biar kamu dapat merasakan fakta bahwa bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat mencintaimu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan ini bahkan tidak berakhir dengan kematian. Ini bahkan tidak berakhir dengan kematian. Di dalam alam kubur sekalipun ada banyak umat yang merasakan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya baca di dalam kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab tentang salawat di awal-awal kitab, bercerita tentang seorang laki-laki yang dia musrif ala nafsih, banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan juga, akan tetapi dia sangat banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Satu waktu sang ayah ini, orang ini bersama dengan anaknya berangkat pergi haji. Di tengah jalan mereka naik unta berduaan menuju kota Mekah pada masa itu ya. Di tengah jalan ayahnya jatuh sakit. Susah dia ngurusin sakit ayahnya sampai kemudian ayahnya meninggal dunia. Waduh, tambah lebih susah lagi.
Tapi dia ngerti apa yang harus dia lakukan. Masalahnya ketika dia mau berusaha untuk mentayamumi ayahnya karena nggak ada air, gurun pasir, tiba-tiba aja sebelum dia tayamumin, kemudian dia mau mandiin gitu kan, tiba-tiba aja ayahnya berubah dari ujung rambut ke ujung, dari ujung kepala ke ujung dari ujung rambut ke ujung kaki, wajahnya, badannya semuanya menjadi hitam legam. Sedih banget dia. Jadi dia tutupin tuh jenazah ayahnya itu dengan kain surbannya dia tuh, dari ujung rambut ke ujung kaki. Dia nggak urusin jenazah bapaknya, dia nangis aja di samping bapaknya. Dia nggak tahu mesti ngapain. Kenapa nih bapak saya kayak begini, ya ampun. Padahal kami mau berangkat pergi haji. Saat dia sedang menangis tersebut, dia kemudian tertidur. Dalam tidurnya, ini ya, di dalam tidurnya beliau bermimpi ada seseorang mendekat kepada mereka. Di gurun pasir ini ada seseorang mendekat sampai duduk di hadapan ayahnya. Orang itu kemudian membuka kain yang menutupi ayahnya sampai ke dada. Dipandanginya wajah ayahnya, kemudian beliau mulai mengusapkan tangan kanannya ke kepala ayahnya, terus gitu diusap sampai ke kaki. Bersama dengan usapan orang tersebut, ayahnya kembali kepada warna yang sebenarnya bahkan lebih bersinar, bahkan lebih bagus daripada saat dia hidup. Dalam mimpinya dia berkata, "Man antal ladzi adhaba minni hammi wa hazni?" Siapakah gerangan engkau yang telah menghilangkan gundah gelisahku ini? Orang tersebut menjawab, "Ana nabiyyuk Muhammad bin Abdullah." Saya adalah nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Inna abaka kana musrif ala nafsih." Sungguhnya ayahmu ini adalah orang yang punya banyak dosa. Walakinnahu daiman yusalli alai, akan tetapi beliau sangat senang, sangat cinta dan selalu bersolawat kepadaku. Ketika aku mendengar tentang kematiannya, aku minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Dari sejak saat ini sebelum aku akan beri syafaat padanya kelak di akhirat nanti. Dia bilang, aku terbangun dan mendapati ayahku, ridanya tadi yang menutupi kepala udah sampai di dada, dan wajahnya sudah bersinar seperti yang dia mimpikan tadi itu. Dia pun bahagia luar biasa, segera sujud syukur. Kemudian dia perlakukan jenazah ayahnya dengan cara yang sudah diaturkan dalam Islam. Dia tayamumi, dia solati, dia kafani, kemudian dia kuburkan. Habisnya itu dia berangkat pergi haji sendirian karena ayahnya udah meninggal. Sepanjang haji, selain dari bacaan-bacaan yang memang sudah diajarkan Nabi, selebihnya dia perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi dia tawaf sambil solawatan, dia sa'i solawatan, di Arafah solawatan. Dan kebetulan hal ini dilihat dan didengar oleh seorang ulama, yaitu Abdullah bin Mubarak, yang kemudian bertanya kepadanya mengenai apa sebab yang membuat kamu selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Pemuda ini pun menceritakan kisahnya tadi itu. Saudaraku sekalian, saya Halimah Ali terus merasa tidak punya cukup bekal yang pantas untuk saya bawa menuju ke akhirat saya. Saya rasa kamu tak jauh berbeda dengan saya. Maka di saat umur masih ada padamu, di saat nyawa masih dikandung badan, teman-teman saudariku sekalian, saya sampaikan padamu, selagi kita masih hidup, kita masih punya peluang
untuk mendekati seseorang yang kita harapkan bisa menjadi andalan kita, untuk kita bawa cinta kepadanya kelak di akhirat nanti. Saya tidak punya cukup bekal, akan tetapi saya akan coba mendekat. Dan saya mengajakmu saudariku sekalian, atas nama cinta, yang di hadapan kita bukan main-main. Urusan kematian dan sesudahnya tidak bisa main-main. Urusan akhirat kiamat tidak bisa main-main. Urusan mahsyar, urusan hisab tidak bisa main-main. Urusan timbangan, urusan pemberian amal tidak bisa main-main. Urusan di belakang siapa kamu akan digiring di akhirat nanti bukan perkara main-main. Jika kamu sepertiku merasa tidak punya cukup banyak bekal untuk kamu bawa menuju kematianmu, bersegeralah mendekat padanya. Bersegeralah merajut tali cinta dalam hatimu untuknya. Bersegeralah menabung cinta kepadanya, lembar demi lembar, sedikit demi sedikit, hingga mudah-mudahan ketika kematian itu datang, kamu sudah punya cukup tabungan cinta yang akan Allah gantikan berupa tiket kebersamaan dengannya di akhirat nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a biaidihim wa biaimanihim. Allah bilang dalam Al-Quran, yauma la yukhzillahu nabi, di akhirat nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Beriman saja tidak cukup, beramal soleh saja tidak cukup. Kamu harus bersama dengannya, dan bersama dengannya Nabi Muhammad sudah menyampaikan cluenya. Nabi Muhammad sudah menyampaikan syaratnya. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cinta semasa di dunianya. Pastikan kamu tidak mati sebelum membawa cinta padanya. Jangan berani mati sebelum kamu berbekal cinta padanya. Jangan berani mati sebelum bawa cinta padanya. Beliau mencintaimu dengan luar biasa. Cinta yang tak terpisah dengan kematian. Cinta yang justru menjadi bersatu dan bertemu dengan sebab kematianmu. Semoga Allah SWT mengaruniakan rasa ini dalam hati kita, insya Allah. Kita minta kepada Allah dengan sangat serius kali ini. Kita baca suratul Fatihah, kita minta, ya Allah, pandang kami pada saat ini ya Allah. Pandang hati kami pada saat ini ya Allah. Taruhkan cinta dalam hati kami kepada Sayyiduna Muhammad. Taruhkan cinta dalam hati kami kepada Nabi Muhammad. Taruhkan cinta dalam hati kami kepada baginda Nabi Muhammad. Dan jangan biarkan seorang pun di antara kami tidak Engkau beri rasa tersebut dalam hatinya ya Allah.
kami mohon padamu pula, taruhkan cinta dalam hati kami kepada Nabi Muhammad dan hati kedua orang tua kami ya Allah, dan hati anak-anak kami ya Allah, dan hati suami kami ya Allah, hati saudara-saudari kami ya Allah, hati sahabat-sahabat kami ya Allah, hati semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Taruhkanlah dalam hati kami semua rasa cinta kepada Nabi Muhammad, dan jangan ada yang terlewat ya Allah. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbika, waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, karuniakanlah dalam hati kami rasa cinta padamu, karuniakanlah dalam hati kami rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karuniakanlah dalam hati kami ya Allah rasa cinta kepada apapun yang mendekatkan kami kepada cintamu dan cintanya. Ya Allah, jadikanlah cinta kami padamu dan padanya melebihi cinta kami terhadap apapun ya Allah. Kami bahagia menjadi umatnya, maka jangan pernah cabut hidayah ini ya Allah. Kami bahagia menjadi umatnya, maka tetapkanlah kami menjadi umatnya saat datang ajal menjemput kami ya Allah. Jangan ada yang dipecat jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Tetapkanlah kami menjadi umatnya saat kami masuk dalam alam kubur kami ya Allah. Tetapkanlah kami menjadi umatnya saat kami datang di padang mahsyar nanti ya Allah. Tetapkanlah kami menjadi umatnya saat amal kami ditimbang ya Allah. Tetapkanlah kami sebagai umatnya saat kami melewati jembatan ya Allah. Tetapkanlah kami sebagai umatnya sampai mata kami Kau izinkan memandang indah wajahnya. Tetapkanlah kami sebagai umatnya sampai telinga kami mendapatkan jawaban salam langsung darinya. Tetapkanlah kami sebagai umatnya sampai lisan kami Kau izinkan untuk mengucapkan salam langsung di hadapannya. Tetapkanlah kami sebagai umatnya sampai kami Kau izinkan bersalaman dan mengecup tangannya ya Allah. Tetapkanlah kami sebagai umatnya sampai kami Kau masukkan ke dalam surgamu di belakangnya. Ya Allah, kami mohon padamu, taruhkanlah cinta dalam hati kami kepadanya, sebuah cinta yang layak membuat kami mendapatkan tiket kebersamaan dengannya. Apabila Engkau lihat yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan kajian ini, di hatinya telah terdapat cinta kepada baginda Nabi Muhammad,
Tambahkanlah cintanya ya Allah, hingga ia pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, hingga ia pantas membersamai Nabi Muhammad, hingga ia pantas berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Dan jika engkau lihat ada di antara kami orang-orang yang hatinya belum mengenal cinta kepada Nabi Muhammad, kami mohon padamu ya Allah, kasihanilah dia ya Allah, sayangilah dia ya Allah. Jangan sebelum bawa cinta kepada Nabi Muhammad, kasihanilah dia ya Allah. Siapa yang akan menyelamatkannya kelak di akhirat? Sayangilah dia ya Allah. Taruhkanlah cinta dalam hatinya kepada Sayyiduna Muhammad. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa shahadatan inda al maut, maghfiratan ba'da al maut wa afwan inda al hisab wa amana min al adhab wa nasiban min al jannah wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik wa auzi'na syukra na'maik wa adhikna barda afwik wa halawata munajatik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwal ahli dhalal wa fi'lil juhal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan doa-doa kita dijabah Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya keluar dari tempat ini dengan berbekal cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.